Bali. Nah, kenapa gempa itu sangat merusak? Ya, karena dikontrol oleh faktor kedalaman pusat gempa yang dangkal, yaitu sekitar 11 km. Bahkan gempa-gempa susulannya ada yang hanya 5 km. Penyebab kedua adalah lokasi pemukiman berada pada tanah lunak atau tanah lepas. Nah, jadi efeknya mengalami amplifikasi. Di tanah amplifikasi artinya apabila gelombang gempa merambat pada tanah tersebut, kan mengalami penguatan. Dan faktor yang ketiga, kebanyakan yang rusak itu juga pada tepi lereng atau tepi lembah. Jadi ada pengaruh topografi yang mengakibatkan peningkatan intensitas guncangan dan kerusakan. Dan yang terakhir adalah akibat struktur bangunannya yang tidak memenuhi standar aman gempa. Jadi ada faktor kondisi struktur atau konstruksi bangunan. Jadi ada 4 faktor sebetulnya ya. Ada kedalaman, ada kondisi tanah, kemudian kondisi topografi, dan terakhir adalah kondisi struktur. Ini contoh gambar-gambar menunjukkan bagaimana struktur yang tidak aman gempa, rumah tembok tanpa besi. Itu terlihat gambar paling kiri, kemudian struktur kolom yang lemah. Gambar atas nomor 2 dari kiri, terus gambar atas nomor 3 dari kiri ini menunjukkan bagaimana pengaruh atau efek tanah lunak mengakibatkan itu rumah itu jumpalitan ya. Saling ya terserak ya. Itu terangkat bahkan ya. Kemudian juga gambar paling kanan atas itu menunjukkan struktur kolom dan balok yang lemah. Jadi pengaruh struktur, jadi tingkat kerusakan ini sangat juga dipengaruhi oleh pengaruh struktur bangunan. Kemudian gambar bawah itu kiri, struktur kolom dan balok kuat tapi dindingnya lemah. Kolomnya kuat tapi dindingnya lemah. Sama saja. Nah ini juga pada lereng, gambar nomor 2 bawah dari kiri. Ini adalah pengaruh kemiringan lereng sehingga tanah ini bergerak turun. Sehingga menimbulkan juga rekahan-rekahan. Nah juga akibat rumah itu ikut longsor, bersama longsoran juga terjadi. Dan ada juga kerusakan akibat kena runtuhan batuan. Nah ini umumnya pada lereng-lereng atau pada kondisi topografi miring. Nah itu semua yang menjadi faktor penyebab kenapa kerusakannya begitu dahsyat ya. Meskipun dari hasil survei kondisi tanahnya secara umum sebagian besar tanah sedang hingga keras. Namun ada yang secara spot-spot terisolasi itu klaster-klaster tanah lunak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.